layout. Di sini ada beberapa macam ribbon yang sudah disediakan, mulai dari select sampai dengan rotation ya, rotate. Ada beberapa macam grup. Yang pertama tabel, row and column, merge, cell size sampai dengan arrange. Untuk yang pertama itu ada select, berarti itu untuk menseleksi sebuah tabelnya atau kolomnya. Di sini ada lagi menu view grill line sama terus delete. Nah, misalnya kita ingin menghapus, saya hapus. Misalnya di sini ada lembar kerja ya. Kalau misalnya ada click to add subtitle yang kita tidak perlukan, tinggal kita hapus saja biar tidak mengganggu kerjaan kita. Sampai aktif tanda panah atas, kiri, kanan, atas, bawah. Tinggal kita delete saja. Terus misalnya kita ingin menambah barisnya satu lagi. Nah, untuk penambahan baris itu ada insert above sama insert below. Kalau insert above berarti dia menambah barisnya ke arah atas. Kalau untuk insert below berarti dia untuk menambah baris ke arah bawah. Kalau kita praktekkan, nah tinggal kita klik, dia akan nambah satu baris di atasnya. Ketika kita letakkan kursor di sini, kita ambil insert below, dia akan menambahkan satu baris di bawahnya. Nah, begitu juga dengan insert left sama insert right. Kalau insert right berarti dia akan menambah kolom ke sebelah kiri. Nah, kalau insert right berarti dia akan menambah satu kolom ke sebelah kanan. Terus ada lagi tadi menu delete ya. Nah, menu delete ini belum saya terangkan tadi. Untuk menghapus ada beberapa macam yang disediakan di sini. Yang pertama delete column, berarti untuk menghapus kolomnya saja. Kalau delete row berarti dia akan menghapus barisnya saja. Kalau delete tabel berarti dia akan menghapus satu tabel. Jadi satu tabel ini akan dia hapus. Nah, kalau kita pilih yang delete tabel, maka dia akan langsung otomatis terhapus. Saya ingin menghapus kolomnya saja. Berarti tinggal kita ambil delete, terus kita ambil delete kolom. Nah, berarti dia akan menghapus kolomnya saja. Nah, saya akan menghapus barisnya saja. Berarti tinggal kita ambil delete rows. Berarti dia akan langsung menghapus bagian barisnya saja. Ada lagi langkah-langkah yang lainnya. Ini langkah yang disediakan di menu bar yang di sini. Nah, langkah selanjutnya ada di klik kanan. Nanti akan ketemu beberapa macam pilihan lagi. Nah, di sini misalnya ya, selamat pagi Bu Rani. Selamat bergabung. Kita lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya ada beberapa macam cara lagi. Yang kedua itu ketika kita klik kanan pada tabel, akan muncul menu selanjutnya. Nah, di sini ada menu untuk menambah sama seperti yang ada pada menu bar. Ada insert column to the left sama right, terus row above sama row below. Berarti untuk menambah kolom ke arah kiri dan kanan, terus untuk menambah baris ke atas dan ke bawah. Nah, juga ada pilihan menu delete row sama delete kolom. Nah, kalau kita praktekkan di sini, saya ingin menghapus kolomnya saja, berarti tinggal kita ambil menu delete kolom. Nah, ketika saya ingin menghapus barisnya saja, tinggal kita klik kanan pada tabel, kita ambil delete rows. Ini seperti itu.
kita ingin menyisipkan tabel lagi ke dalam baris yang di sini, tinggal kita ambil yang split cell. Nah, masukkan beberapa kolom dan baris yang ingin kita tambahkan di sini. Oke, misalnya saya ingin ambil kolom dan baris row, akan nambah otomatis langsung di situ. Terus untuk menambah tinggi lebar tabel, tinggal kita letakkan kursor atau kita blok secara keseluruhan. Nah, di sini sudah disediakan tinggi lebarnya tabel. Tinggal kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ingin tingginya menjadi 2 cm dan lebarnya saya ambil 3. Dia akan langsung otomatis eksekusi sesuai dengan yang kita instruksikan di sini. Selanjutnya di sini ada menu group alignment. Ini untuk pengaturan yang ada di dalam tabel juga. Misalnya tulisan ini sekarang berada di sebelah kiri saya. Nah, saya ingin posisinya ini berada di tengah-tengah. Tinggal saya ambil, saya blok dan klik menu Ctrl E atau Center. Kita klik saja, dia akan langsung otomatis berada di tengah. Tinggal saya blok, dia saya jadikan 1. Baru dia posisinya itu berada di tengah-tengah. Kalau yang seperti tadi itu belum berada di tengah-tengah karena masih ada satu baris yang belum saya blok. Untuk selanjutnya, sekarang posisinya itu berada di paling atas. Saya ingin posisinya itu berada di tengah-tengah. Dari sini ada beberapa macam pilihan lagi. Nah, ada align top, berarti dia posisinya itu berada paling atas. Selanjutnya itu ada center vertikal, berarti dia akan berada di tengah-tengah vertikal seperti ini. Ada lagi dia align bottom, berarti dia akan berada di bawah dari garis yang ini. Nah, sekarang saya ingin letakkan posisinya itu di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, misalnya tulisannya terlalu kecil, tinggal kita ambil menu home. Kita bisa tambahkan increase font size-nya menjadi seperti ini. Kita ambil 28 saja biar kelihatan. Di sini ada juga untuk pengaturan text direction-nya, mau seperti horizontal, rotate text 270 derajat, atau ambil yang stacked, berarti garis atas ya, dari atas ke bawah. Nih, kalau kita perhatikan kursornya, dia akan langsung ngambil dari atas ke bawah ya. Kalau kita ketik, dia akan seperti itu. Saya ambil coba yang rotate. Kalau rotate berarti dia berputar 270 derajat. Kita ambil yang horizontal saja. Nah, ini untuk pengaturan margin-nya. Nah, ini yang udah disediakan normalnya. Kalau kita ingin atur lagi, boleh kita ambil custom dan kita ubah untuk aturan kertasnya di sini. Mau kirinya berapa, kanannya berapa, atasnya berapa, bawahnya berapa, tinggal kita atur. Tapi kalau maunya seperti ini saja, kita ambil yang normal saja. Lanjut ke tabel size. Ini ada untuk pengaturan tabelnya lagi bersama. Terus kita kasih lebarnya lagi. Nah, ini juga bisa kita kunci. Nah, terus lanjut ke menu bring forward. Kemarin sudah jelaskan tentang bring forward and backward. Kalau bring forward berarti dia akan posisinya berada di paling atas. Kalau kita buat sebuah shape kemarin, ada misalnya di sini 3 macam bentuk. Kita letakkan dia saling bersinggungan. Nah, satu lagi saya letakkan di paling atas.
Gambar 1 itu rectangle, 2 elips, yang ketiga gambar segitiga. Sekarang saya ubah warnanya dulu. Seperti ini. Nah. Kalau yang bring forward berarti posisinya akan berada di atas gambar elips. Sedangkan kalau kita letakkan dia paling bawah lagi, di sini ada pilihan lagi send backward sama send back. Kalau send backward berarti dia akan mundur satu langkah saja. Misalnya saya ambil yang ini paling atas, saya ambil send backward, berarti dia akan mundur satu langkah di bawah ketiganya ya. Selanjutnya kalau saya pilih send to back, berarti dia akan langsung berada paling bawah. Nah, kita lihat posisinya sudah berada paling bawah. Kalau yang untuk bring forward, berarti dia akan maju satu langkah di atasnya. Kalau yang bring to front, berarti dia akan maju berada di paling atas. Nah, itu untuk pilihannya. Nah, bersama dengan pilihan yang di sini, kalau ada pengaturan objek seperti itu. Selection digunakan untuk menseleksi tabelnya seperti ini. Ini untuk pengaturan posisi dari tabelnya. Kita lihat dulu. KUK-nya tabel dibuat dari menu yang tersedia, terus banyaknya kolom dan baris dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sudah tadi. Terus 1-3 kolom dan baris dihapus. Nah, dihapus tadi ada beberapa langkah caranya. Yang pertama dari menu bar, yang kedua dari klik kanan tabel kita ambil delete. Terus yang keempat, kolom dan baris disisipkan. Nah, tadi untuk menyisipkan kolom dan barisnya ambil split cell, tinggal diisi kolom dan baris, tinggal di-OK-kan. Terus tinggi dan lebar kolom dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Sampai yang elemen pertama bisa dipahami Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, menggunakan grafik chart dalam slide. Kita tambahkan slide baru lagi. Nah, ada beberapa langkah cara juga kemarin. Yang pertama, Ctrl M atau new slide, atau tombol enter pada keyboard. Nah, untuk menambahkan chart, berarti ada menu insert, terus di ribbon chart. Di sini ada beberapa macam pilihannya. Dari menu kolom, line, pie, sampai dengan radar. Setiap pilihan dari chart di sini ada beberapa macam bentuknya. Kalau kita klik atau kita tunjuk saja, dia akan keluar namanya. Misalnya di sini saya pilih yang stacked column atau yang normal saja ya, atau cluster column. Misalnya saya ingin ambil yang cluster column. Saya OK. Nanti dia akan langsung terhubung dengan Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Di sini ada bagian-bagiannya. Di sini ada series, di sini ada kategori. Kalau misalnya di dalam tabel itu ada keterangan yang menyatakan grafik dari yang gambar ini ya. Misalnya saya ingin membuat sebuah seriesnya ini saya isi dengan kota. Terus series 2 saya isi dengan kategori. Yang paling bawah ini saya isi dengan barang-barang elektronik.
Oke, untuk isiannya saya ubah. Jadi akan langsung otomatis muncul di sini, akan langsung berubah. Kalau misalnya sudah selesai, tinggal kita close saja Excel-nya. Nah, dia akan langsung muncul dan tidak akan berpengaruh kalau Excel-nya kita close. Sekarang sudah ada grafik di lembar kerja presentasi kita. Pada saat grafik sudah ada di lembar kerja, muncul menu tambahan lagi, yaitu desain, layout, sama format. Kalau desain berarti untuk desain dari grafiknya atau chartnya. Kalau layout berarti untuk penamaan nanti pada grafik atau chart. Nah, mulai labelnya ya. Kita memberikan labelnya mulai dari judul sampai dengan kategorinya sama series yang tadi. Nah, lanjut dengan menu format berarti berhubungan dengan garis ataupun warna dan sebagainya. Nah, sekarang kita ambil menu desain. Nah, misalnya kita ingin mengubah grafik yang cluster kolom tadi menjadi pie. Pie itu seperti lingkaran ya, grafik atau chartnya. Tinggal kita aktifkan menu desain, terus kita ambil yang chart tipe. Tinggal kita ubah menu kolom atau chartnya menjadi pie. Nah, kita pilih di sini berapa apa saja pie yang kita pilih. Misalnya saya ambil yang pie in 3D. Saya klik, terus oke, dia akan langsung berubah chartnya menjadi chart pie. Sekarang saya ubah kembali menjadi chart cluster kolom. Saya okekan. Nah, saya ambil yang normal saja. Bagaimana caranya untuk menambah tabelnya? Sekarang saya ingin menambahkan satu barang lagi, tinggal saya klik kanan pada chart atau grafiknya, kita ambil edit data. Di sini akan keluar lagi menu Excel-nya, tinggal kita klik di sini saja atau kita tarik nanti yang sampai ada tanda panah atas bawah ya, samping seperti ini, atau kita klik saja, kita tambahkan misalnya, dia langsung otomatis berpindah garis birunya ke bawah. Nah, lalu kita close. Nah, di sini ada beberapa macam pilihan kembali. Kalau kita lihat ada grup tipe, data, chart layout, sama chart style. Kalau kita lihat chart layout itu ada beberapa macam lagi ya pilihan. Mulai dari layout 1, layout 2, sampai dengan layout yang terakhir yaitu 11. Kalau kita terapkan layout 1, nah dia akan tampilannya seperti ini. Nah, dia akan menyelesaikan di sini ada seriesnya di sebelah kanan dan ada chart titelnya. Kalau kita buka lagi, kita lihat yang layout 2 berarti untuk seriesnya nanti akan berpindah ke atas. Nah, seperti ini. Tergantung layout yang kita pilih. Misalnya saya ingin layoutnya layout yang ini, layout 7, dia akan berbentuk seperti ini. Sekarang saya ambil layout standarnya saja. Nah, untuk memberikan warna di sini ada beberapa style yang sudah disediakan, mulai dari yang abu-abu sampai yang berwarna. Seperti ini.